Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal dengan NIM 4120012. Baik, saya akan menyampaikan hasil UTS yang saya cari, yaitu UTS I'rab Al-Quran. I'rab menurut Ibnu Al-Ajurumi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan au takriran, yang artinya perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk mendahulunya, baik secara tertulis maupun tidak. I'rab Al-Quran adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang mendahulunya, baik secara tertulis ataupun tidak, yang terjadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Urgensi dari dalil Al-Quran, dari I'rab Al-Quran: yang pertama, belajar bahasa Arab merupakan bahagian dari agama, sementara ilmu merupakan salah satu metode dalam bahasa Arab, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, maka sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib, karena memahami Alkitab dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidaklah bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan kaidah wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. I'rab penting dalam mengali makna Al-Quran, karena tanpa i'rab maka mustahil seseorang bisa mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam Al-Quran. Untuk mengantisipasi perubahan kalimat Al-Quran yang dilakukan oleh orientalis atau orang-orang yang ingin merusak Islam. Terakhir, untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian, sejarah pertumbuhan dan perkembangan I'rab Al-Quran. Ilmu I'rab Al-Quran pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan pada suatu ketika Abu Aswad Ad-Du'ali melihat Khalifah Ali sedang termenung memikirkan sesuatu, maka ia mendekatinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukmin." Maka ia mendekatinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang engkau fikirkan?" Ali menjawab, "Saya mendengar di negeri ini banyak terjadi maka aku ingin menulis sebuah buku tentang dasar-dasar bahasa Arab." Setelah beberapa hari, Abu Aswad mendatangi Ali dengan membawa lembaran yang berisikan tentang kaidah isim, fi'il, dan huruf. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa suatu ketika Abu Aswad mendengar seseorang membaca Al-Quran, Innallaha bari'u minal musyrikina wa rasuluhu, dengan mengkasrahkan lam pada kalimat wa rasuluhu, padahal seharusnya didamahkan. Atas kejadian itu, ia kemudian meminta izin kepada Ziyad bin Anih, gubernur Basrah, untuk menulis buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu, Abu Aswad Ad-Du'ali dikenal sebagai peletak dasar ilmu I'rab, dan setelah itu banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar ilmu qiraat dan dasar-dasar ilmu I'rab. Selanjutnya, hubungan I'rab Al-Quran dengan tafsir. Menurut Imam Az-Zarkashi, ilmu I'rab sangat besar perannya dalam tafsir, karena tafsir tidak akan sahih jika tanpa ilmu I'rab. Oleh karena itu, kedua hal ini
I'rab dan tafsir memiliki hubungan yang sangat kuat. I'rab akan menentukan bagaimana posisi suatu kalimat dalam ayat. Tanpa i'rab, maka kita tidak bisa menentukan posisi suatu kalimat dalam ayat Al-Quran. Dan tentunya hal ini akan berbuat pada kesulitan kita dalam mencari makna ayat. Itu berikutnya fungsi i'rab dalam penafsiran menurut Az-Zamakhsyari. I'rab menyelaraskan makna sebagai penegas makna. I'rab membantu pemaknaan agar makna dapat dipahami. I'rab dan makna sebagai akomodir qiraat. I'rab sebagai alternatif penafsiran. I'rab diterjih berdasarkan makna. Hubungan i'rab Al-Quran dengan mufassir, yaitu dalam menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufassir tentunya harus menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya ilmu i'rab. Maka oleh karena itu, dengan ilmu i'rab dengan mufassir memiliki hubungan yang sangat erat. Jika ada seorang mufassir yang tidak menguasai ilmu i'rab, maka dapat dipastikan tafsirnya dikeragui kesahihannya. Selanjutnya, syarat atau dawabit mu'rib. Dawabit al-makna, memahami makna kata yang di'arabkan baik dalam bentuk tunggal, fase atau klausa. Menganggap makna dan i'rab menjadi satu kesatuan. Kesesuaian i'rab dengan pemakaian kata oleh orang Arab memfungsikan hubungan antara makna. Dawabit al-rasam wa al-qiraah. Aspek i'rab sesuai dengan tulisan pada Mushaf Utsmani. Pendapat yang keluar dari ketentuan rasam Utsmani ditolak. Apabila qiraah telah tetap dalam riwayat, tidak boleh menolaknya. Tidak mengunggulkan salah satu qiraat yang mutawatir. Syarat atau dawabit mu'rib yang dawabit al-sina'ah al-i'rabiyah, harusnya menjaga kesahihan makna ketika mengi'rab, menghindari hal-hal yang masih samar, mengungkapkan i'rab dari jalur yang kuat, mengutamakan sisi yang bisa dikaji secara zahir, menyelesaikan hal-hal yang terkesan samar, mengutamakan yang tidak butuh takwil sebelum membahas yang butuh pentakwilnya. Selanjutnya adab mu'rib. Adab ilmiah wa fikriyah. Yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspeknya, memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Quran yang diimplementasikan pada berhati-hati terhadap lan atau cacat, terhadap bacaan yang mutawatir, menjadikan Al-Quran sesuatu yang pokok, menjelaskan pada tulisan jalur qiraat ayat yang di'arabkan, memiliki wawasan ilmu syar'i. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan ilmu syar'i, cakap dalam mengistimbatkan makna Al-Quran melalui jalur nahwu, menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama mu'rib yang disebabkan oleh, yang pertama, kemu'jizatan uslub Al-Quran, kedua, unsur pembentuk i'rab, simak, kias, dan istishab, perbedaan intelektualitas dan linguistik para mu'rib, melestarikan kebebasan berpendapat dan mengungkapkan hasil pemikiran di kalangan mu'rib. Adab mu'rib talaki wa taklil al-ahkam, yaitu yang pertama, amanah terhadap ilmu dan memiliki sifat tawadu'. Selanjutnya, menuntut ilmu kepada ahlinya. Kemudian memiliki perhitungan yang tajam, kemudian cermat dalam menetapkan hukum, kemudian kekuatan argumentasi dan analisa tentang i'rab, kemudian sistematika dalam menjelaskan hukum seputar i'rab, dan adab uslubiyah
mustalahiyah, itu menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan, mengambil mustalah yang layak dengan kitab, lentur dalam mengambil mustalah atau formula para mu'rib. Pembagian i'rab. Isim-isim yang harus dibaca rafa. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khabar, 5 isim kana, yang ke-6 khabar inna, yang ke-7 tawabi'. Itu isim yang hukum i'rabnya mengikuti pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Isim yang harus dibaca nasab. Yang pertama maf'ul bih, kedua maf'ul mutlak, ketiga maf'ul li ajli, 4 maf'ul fi, 5 maf'ul ma'ah, 6 hal, 7 tamyiz, 8 munada, 9 mustasna, 10 isim inna, 11 khabar inna, khabar kana, 12 isim la nafiatul jinis, ke-13 tawabi'. Isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Selanjutnya isim-isim yang harus dibaca khafat atau jar. Yang pertama isim yang dimasuki huruf jar. Yang kedua isim yang menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga tawabi', yaitu na'at, ma'tuf, taukid, badal. Tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda yang pertama tanda rafa, itu yang pertama dhammah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua waw pada tempat jamak muzakkar yang salim, isim yang 5. Ketiga alif pada tempat isim musanna. Yang keempat tetap nun pada tempat fi'il yang 5. Tanda-tanda nasab. Yang pertama fathah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua alif pada tempat isim yang 5. Yang ketiga ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar yang salim. Yang keempat kasrah pada tempat jamak muannas yang salim. Yang kelima hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Tanda-tanda khafat atau jar. Yang pertama kasrah pada tempat isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Yang kedua ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar yang salim, isim yang 5. Yang ketiga fathah pada tempat isim yang tidak munsharif. Yang tanda-tanda jazam. Yang pertama sukun pada tempat fi'il mudhari yang sahih akhirnya dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu. Yang kedua hazaf huruf ilat pada tempat fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Yang ketiga hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Mungkin sekian